Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Perjalanan yang sangat panjang sekali. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah situs, salah satu komplek termegah yang ada di Jawa Timur. Yuk ikuti, kita sudah sampai Ponorogo nih. Ya, akhirnya kita sampai juga di lokasi yang kita tuju. Sampai sini kita disambut oleh dua rapala yang besar-besar sekali, megah gitu. Ini tingginya hampir 2,5 meter kalau nggak salah. Wow, yuk kita masuk. Ternyata untuk masuk ke sini itu gratis ya, atau kita cuman harus mengisi buku tamu. Padahal ini kompleks di Jawa Timur yang megah besar gitu, salah satu yang terbesar di Jawa Timur. Di sebelah sini ada seperti pendopo gitu, dan juga ini atasnya ini terbuat dari bahan organik ya, dan sudah hilang gitu, seperti ada pendoponya gitu. Di kanan kirinya ada ularnya mengelilingi pendopo. Terus di atasnya ini ada dua kepala yang kaya gitu, raya gitu. Tuh bawa gada sama ukirannya. Di sini ada tengkoraknya juga, kumisnya juga, wah keren sih. Ini ularnya mengelilingi ya bagian kaki, melilit-lilit gitu. Wah, sarang ular ini ceritanya. Pintunya ada beberapa. Di sini juga ada pintu, dijaga dua kepala juga. Sana juga ada pintu, mungkin di sebelah sananya juga ada pintu lagi. Ini tempat ini untuk persiapan sebelum melakukan sembayang ya. Kita masuk lagi ke bagian pendopo yang lainnya, berada di sebelah sini. Di sini ada relief ceritanya dan juga dikelilingi oleh naga lagi atau ular. Wah, keren. Sebenarnya di tengah situ ada umpak-umpak yang cukup besar, tapi kita nggak tahu ya. Ini beneran dikasih di situ atau gimana umpaknya itu. Mungkin di situ ada joglo lagi, kemudian masuk ke area pendopo yang ini. Sini juga terbuat dari bahan organik atapnya dan juga sudah hilang. Lagi-lagi ular naganya ini melilit di bagian bawah alas dari bangunan ini. Di relief ini bacanya ke tidak searah jarum jam ya, atau sebaliknya, dan tentu saja aku tidak tahu uh, ceritanya seperti apa. Tapi di sini ada burung nih yang membawa tongkat. Sini juga burungnya yang tadi. Panji kayak cerita Panji gitu. Yuk kita geser lagi. Wah, ini ada anjing itu. Ceritanya harusnya kan ke sini gitu. Kalau sebaliknya. Padahal ini naganya ini seperti dua tubuh melilitnya, tapi kepalanya cuma satu nih. Badannya kayak dua gitu, meliuk-liuknya. Ketika sampai ke sini, ini kondisinya agak gerimis sedikit. Tadi habis hujan di sini, jadi tanahnya basah, kondisi candinya fresh, dan melihat candi ini Brawijaya ya. Candi Brawijayanya sangat wah. Sebelum masuk ke area candi utamanya, di sini ada yang membuatku salfok sedikit karena ada miniatur candinya nih. Jadi uh,
Ini bentuk dari keseluruhan candinya, dibuat miniatur seperti ini. Dan biasanya di setiap candi itu ada seperti ini, miniatur candinya gitu. Kalau untuk tujuannya mungkin biar kalau semisal yang asli ini roboh, jadi untuk memugarnya akan lebih gampang ya jika kita memiliki miniatur seperti ini. Jadi kita tahu bentuknya gitu loh. Dan ini ada semacam struktur umpak dan tiangnya. Ini nggak tahu ya kegunaannya berada di mana karena tiangnya ini cukup pendek. Oh ya, candi ini juga merupakan proyek dari suatu kerajaan Mataram, di mana ini berkelanjutan 5 raja menggarap seluruh komplek candi ini. Jadi dari raja pertama, raja kedua, ketiga, keempat, dan keenam. Semuanya ikut ambil andil di candi ini karena memang candi ini konon dikhususkan untuk pemujaan agar kelut itu tidak murka gitu atau tidak meletus dengan dahsyat lagi. Sebagai simbol tolak bala mungkin atau tempat pemujaannya. Untuk di bagian sebelah dari Candi Brawijaya di sini ada semacam bekas dari ini nggak tahu ya. Soalnya sudah berserakan gitu dan ini ada tembok kelilingnya, bisa saja miniatur lagi, tapi karena sudah nggak utuh jadi kita hanya bisa menebak-nebak saja. Di situ juga ada tuh, mungkin pendopo juga bisa sih untuk istirahat gitu. Wow, cantik banget ya, lihat ukiran Kalagirtimuka dengan 2 jari terangkat seperti senyum, tapi mukanya itu seram. Kalau candi-candi khas Jawa Timuran dengan rahang bawah yang utuh. Wah, cantik. Dan salah satu ciri khas dari candi Jawa Timur, bagian atapnya juga tinggi menjulang. Untuk di sebelah kanannya terdapat arca, tapi belum teridentifikasi ini arcanya siapa. Tapi di sini ada atribut yang sangat mencolok ya. Ada kapak di situ. Yang memegang kapak biasanya Ganesha. Kalau nggak Ganesha itu ada Parasurama juga, seorang avatara ya. Sayangnya bagian muka agak hancur, kalau yang lain masih utuh. Untuk di bagian kirinya ini terdapat ukiran seorang dewi. Wah, cantik banget sih. Di sini membawa gada. Dari referensi yang ku baca ini katanya sih ukiran dari Dewi Sri ya. Wah, keren. Untuk bagian dalamnya itu terdapat arca Ganesha, tapi sebenarnya arcanya itu tidak berada di dalam situ ya. Itu arca dari tempat lain. Coba kita kelilingi. Di sini ada relung dewata juga. Di sebelahnya sini juga ada relung dewatanya. Besaran atau bentuk dari Kalagirtimukanya juga sama, depan belakang tidak ada bedanya. Di kanan kiri pun juga sama, Kalagirtimukanya ukurannya sama. Ukuran dan ukirannya sama. Di sebelah kiri dari Candi Brawijaya terdapat 2 rapala. Jadi masuknya ini lewat bagian samping situ ya. Di sini ada bekas
tembok keliling. Jadi masuk, kemudian masuk lagi. Di sini ada bagian pendopo lagi, seperti pendopo gitu, untuk masuk lebih dalam lagi ke bagian Candi Naga. Itu ada tangga masuk ke candi utama. Seperti ada dua pintu masuk, yang satu besar, yang satu agak kecil di situ. Dan ini dia dua rapala lagi untuk masuk ke candi utamanya. Dan di sini itu senada ya, atau lurus dengan dua rapala yang ada di depan yang besar itu. Memang terkonsep dengan ciamik tuh di situ. Jadi lurus gini, kemudian berada di Padmasana tengkorak itu, bagian bawahnya. Seharusnya kita masuknya seperti ini. Kita masuk ke bagian utama. Tapi sebelum itu kita beranjak dulu ke bagian sini sebelum masuk ke candi utamanya. Ini dia candi yang sangat populer. Ini Candi Naga karena terdapat ukiran naga dan juga manusia yang membawa sesembahan dan mengangkat bagian dari naga itu dengan satu tangan. Bawahnya ada medalion atau bagian bulat-bulat yang terukir. Mungkin ukirannya ini binatang-binatang ya. Tuh kalau dilihat ini seperti dewata gitu yang sedang membawa lonceng dan juga menopang bagian ular naganya ini. Ular naganya mengelilingi bagian candi ya. Semuanya membawa lonceng tuh. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dewata. Untuk bagian depannya terdapat dua rapala lagi dengan ukuran yang cukup besar dan ada dua rapala mini di bawahnya. Untuk bagian dalamnya kosong ya. Dan ini memiliki kisah dari Samudra Mantana katanya sih, karena naga yang mengelilingi seperti ini merupakan kisah Samudra Mantana untuk mencari air amerta ya, atau air keabadian yang dilakukan oleh para dewata. Dan ini sebagai simbol Meru di bagian candinya, dan ular naganya melilit Meru itu untuk diputar gitu. Nanti keluar air amerta. Tirta Amerta. Tapi di sini terdapat dewata aja ya, bukan gabungan antara Asura dengan dewata gitu yang memutar untuk mencari Tirta Amertanya. Dan sayang sekali untuk bagian atapnya ini hilang ya, atau nggak tahu kemana gitu. Jadi tinggal itu aja. Nggak salah ya jika candi ini disebut sarang naga atau sarang ular, karena memang sebanyak itu ukiran ularnya. Tapi di lain itu, candi ini merupakan salah satu candi kenegaraan yang memang proyeknya itu diteruskan dari raja ke raja sampai raja ke-6 ya, terus membangun komplek candi ini. Dan ini salah satu candi dengan konsep yang paling berbeda yang pernah aku temui. Lihat di sini ada ukiran sayap. Sayapnya ini khas sekali, ukiran seperti Eropa ya, karena bulunya itu ditampakkan dengan jelas, dan juga ini nih bulu badannya ini juga. Wah, keren. Di sini ada ular naga lagi di bagian sini. Di bagian badannya terdapat seperti Asura gitu.
atau raksasa. Ada relungnya juga. Di sini ada burung seperti merak dengan sayap dengan yang menjulang, atau sayapnya ini khas bulu-bulu gitu ya. Merak atau entok ini? Kukira tadi merak ya. Di bagian tengah ternyata ada ukiran dewatanya, dan di kanan kirinya ada seperti gana gitu, kecil-kecil pelayannya gitu. Untuk bagian badan ini masih tahap rekonstruksi percobaan, dan di situ ada bagian atap juga yang juga masih tahap pencobaan ya. Di bagian badan ini terdapat ukiran berbagai macam hewan. Di sini ada seperti rusa, di sini ada seperti kerbau ini. Sini ada lagi seperti bajing. Sini seperti kadal atau bunglon. Sini kayak tikus. Sini kayak kambing. Kambing atau apa ini? Ya, seperti itulah. Bukan, ekornya seperti ini. Tapi kukira ini tanduk tadinya. Bagian sini. Nggak tahu ini hewan apa. Untuk bagian pojok ada gana yang menyangga bagian atapnya. Sini juga ada, dan ukiran hewan-hewan lagi. Selang-seling terus seperti itu. Di sini ada ukiran seperti kuda ini. Lihat bagian kakinya. Di sini bagian kepalanya. Wow, keren. Oh, ini juga cantik banget ini ukirannya. Dewatanya. Raya sekali ya. Namun sayang ya, cuman 2 petak aja yang ada dan bisa direkonstruksi, dan itu bagian atapnya. Kalau ini nggak lengkap berarti atapnya nggak bisa dinaikin. Bayangkan kakinya saja ini setinggi hampir 3 meter. Di bagian atas sudutnya ini ada miniatur candinya. Wah, keren banget sih. Lagi-lagi di bagian tembok keliling ini terdapat medalion yang ada gambar hewannya. Di sini seperti ada 2 rapala yang sedang menjaga gitu. Wah, banyak sekali. Tuh, sedetail itu ukirannya. Seperti tantri ya, panel-panelnya ini. Loh, ini seperti ikan tapi punya kaki. Iya enggak? Aneh juga tuh. Mungkin aku salah persepsi. Oh, ini kisah Ramayana kah? Soalnya ada seperti buto gitu, dan ini ada yang putri cantik yang ada di bawah pohon. Ini seperti Sinta yang sedang berada di bawah pohon itu, dan ditemani oleh itu seperti yang disuruh untuk jaga Sinta ya, buto juga. Seperti tantri gitu. Kalau nggak salah sih. Ramayana kemungkinan kisahnya ini. Tuh ada Anoman juga tuh. Ini yang adiknya si siapa namanya, lupa aku, yang besar itu loh di kisah Ramayananya, yang dibangunkan untuk ikut perang. Di sini ramanya nih sama Anoman. Ya, kisah Ramayana ini bagian bawah ini. Ini pasukan monyetnya juga ada tuh. Kukira tadi cuma ukiran biasa, ternyata kisah Ramayana yang diukir di sini. Diselingi oleh medalion dengan ukiran binatang-binatang yang cukup detail dan rumit. Yang ku maksud agak sedikit berbeda. Biasanya
candi yang sering kutemui itu pintunya itu berada di tengah, dan itu sebagai pusatnya untuk masuk. Tapi di candi ini terdapat 2 pintu dan dijaga oleh 2 rapala dengan sikap berdiri ya, berada di Padmasana Tengkorak. Masih berpikir masih sedikit dibuat terkagum-kagum, jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Kok bisa si Silpinnya memiliki konsep seperti ini? Ini sangat berbeda sekali dengan candi-candi pendahulunya ya, yang bentuknya seperti seperti itu aja. Tapi di sini agak berbeda gitu. Ketika kita sudah masuk, kita disambut relief lagi, dan di sini sebentar, coba kita cari petunjuk. Ini seperti Punokawan. Masih belum tahu aku ini kisah tentang siapa. Tapi di sini ada ukiran yang melambangkan kalau ini sosok pangeran. Di sini ada kakek tua yang seperti sedang menasehati. Ada warga biasa juga nih yang berkumpul. Cerita apa ya? Ini seperti dihormati ini. Seperti tokoh pewayangan gitu juga. Mungkin nggak jauh-jauh dari Avatara, dari salah satu dewa ya. Ini ada ukirannya juga. Aduh, nggak tahu aku. Ini kisah apa? Wah, karena gratis jadi semakin sore semakin ramai yang datang, dan kita hanya bayar parkir itu 5.000 ya untuk motor. Kalau mobil aku nggak tahu ya bayarnya berapa. Di sebelah relief yang bagian kiri terdapat ukiran yang seperti sedang berperang, dan ini ada kusir dan juga ada yang di atasnya seperti pangeran-pangeran gitu. Di sini ada yang membawa panah nih, yang ada di atas kusirnya. Kok kusirnya sih di atas bangunan lagi. Apa ini namanya? Gerobak kusir ya, atau gerobak kudanya. Ada seorang pangeran yang membawa panah, dan ada orang di bawahnya nih. Di sini juga sama. Ini ada pangeran yang sedang membawa panah. Kalau di bawah Ramayana, mungkinkah ini Mahabharata atau kisah Sri Krishna gitu? Karena yang membawa kuda kan si Sri Krishna ya. Ini bisa saja sih, yang sedang berperang gitu. Cuman itu petunjuk yang aku tahu. Ini seperti Bima yang sedang mengelabui di Guru Drona dengan membopong gajah yang bernama seperti nama anak Guru Drona ya. Cuman sepertinya sih, karena memang aku belum terlalu yakin gitu dengan kisah yang kutangkap itu. Oke, di bagian tembok ini kita akan beralih ke bagian atas lagi. Yuk. Wow, aku dibuat tercengang lagi untuk di bagian atasnya lagi, karena ini sudah 3 tingkat. Yang bagian ini, terus bagian ini, di sini ada ukiran singa yang memiliki sayap.
Sayapnya ini khas bulu-bulu gitu, sama yang ada di bawah tadi. Jadi ada kemungkinan yang bawah itu bisa saja bagian atasnya ini ya. Dan di sini berselang-seling dengan naga yang memiliki sayap juga. Bayangkan naga memiliki sayap bulu. Nggak habis pikir. Eh, bisa sekeren itu ya ternyata imajinasi dari silpen-silpen zaman dulu, terutama di zaman Majapahit. Dan sedetail ini loh mereka mengukirnya. Tuh lihat bulunya sampai segininya. Keren sih. Lihat nih, bayangkan singa juga memiliki sayap. Bakalan seperti apa? Lucu ya. Ini untuk bagian paling atas yang sudah dipugar. Untuk bagian atasnya ini kemungkinan merupakan bagian yang berada di situ. Dan itu ada atapnya juga. Ini di sudut-sudutnya sampai sudut ke sini itu ada miniatur dari candinya. Jadi memang bentuknya itu seperti ini. Tapi untuk candi utama ini agak berbeda sedikit di bagian kakinya ya. Untuk bagian sini datar-datar saja dan itu masih bagian itu masih menjadi konspirasi sendiri ya. Itu kemungkinan juga bisa bagian sendiri, bangunan candi sendiri. Dan di sini karena ada umpak ini, kemungkinan ada bangunan organik yang ada di atas ini. Jadi tinggi menjulang, atasnya itu hampir sama dengan candi yang berada di depannya itu. Cantik banget dan luas banget. Oh ya, ada satu lagi yang menarik. Yuk kita lihat, kita turun dulu ya. Jujur saja kalau dari jauh, ini kukira tangga turunnya. Yang bagian ini. Kalau dari jauh kan nggak terlalu kelihatan gini. Kukira tadi tangga turunnya. Jadi ini cukup berbahaya kalau nggak ada tembok pembatasnya. Bisa langsung terjun setinggi 3 meter. Ya bisa lah untuk mematahkan tulang kaki ya. Kalau nggak hati-hati. Nah, bagian inilah yang aku bilang cukup menarik karena di prasasti ini prasasti Pala kalau nggak salah, dan batu ini tidak beranjak sedikit pun dari tempat aslinya. Jadi ini belum dipindahkan sama sekali. Dari dulu memang tempatnya berada di sini. Wah, keren ya. Yuk kita ke bagian sini karena terdapat pentirtaan juga di bagian bawahnya. Kita melihat bagian pentirtaannya seperti apa. Di samping candi utama itu ada lagi bagian candi yang sudah agak terkoyak separuh. Jadi memang cukup banyak ya bangunan candinya yang ada di sini. Dan lihat tuh ada berapa tingkat? 1, 2, 3, dan di sini masih ada atapnya lagi yang cukup tinggi. Jadi pentirtaannya itu ada di bawah, dan di sini ada juga miniatur candi lagi. Ini bisa saja miniatur candi yang bagian atas tadi ya. Aduh, sudah geluduk-geluduk nih. Kita harus agak cepat sedikit agar tidak kehujanan. Ini dia pentirtaannya yang berada di dalam komplek candi induknya ya. Katanya sih ada pentirtaan lagi nggak jauh dari sini, tapi kita waktunya nggak sempat sepertinya. Jadi kita cuman lihat di bagian pentirtaan ini aja. Terdapat ukiran hewan-hewan yang ada di sini. Di situ ada juga singa yang memiliki sayap juga. Nih, di sini ada angka tahun, huruf KW. Sini ada apa itu, absurd sekali. Seperti singa yang sedang membajak sawah.
Di situ ada, oh ini Tantre ya, kisah Tantre ya. Situ ada Bango yang sedang membawa kura-kura untuk terbang itu. Ya, kisah Tantre ini. Ini buaya juga sama kerbau ini kisahnya. Tantri atau fabel binatang berada di penteritaan yang ada di komplek candi induk yang ada di sini. Ini malah jadi kolam ikan ini di sini. Ada lele yang cukup kurus. Juga ada ini apa ini? Nila pamujara nih seperti ini. Ada koi-koi juga. Ada sapu-sapu juga. Ya, seperti itulah kondisinya sekarang. Kedengeran nggak gemuruhnya? Yuk kita sudahi perjalanan kita untuk di Jawa Timur kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan atau apapun yang tidak mengenakan, penyampaian yang kurang atau apalah itu. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, share jika kalian mau, atau ya paling tidak meninggalkan sesuatu untuk konten ini biar bisa lebih maju lagi. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Untuk perjalanan yang cukup lama dari kota tercinta sampai sini hampir 6 jam karena agak tersesat saat tadi, jadi 7 jam perjalanan aku bisa sampai ke sini. Alhamdulillahnya sampai, tapi agak capek ya ternyata. Dan ini kita pulangnya lewat jalur yang berbeda, jadi harus cepat-cepat pulang. Ya, seperti itulah. Wah, cantik banget sih. Seperti nggak ikhlas ya. Perjalanan lama tapi di sini hanya sebentar. Padahal masih ingin menikmati pemandangan yang cukup indah ini. Sangat indah. Ada ukiran takut darah di sini. Digeletakkan begitu saja. Oke, yuk kita keluar dari sarang ular ini karena sudah sore ini, jadi kita harus OTW pulang untuk mengejar jam biar tidak kemalaman ya, karena kita melewati hutan nanti, jadi nggak bisa harus sudah lewati hutan sebelum malam. Dadah.